Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa arsalahu basyiran wa nadhiran. Wa yu'minu faqad faza qawman 'azima. Wa yakhshima faqad dhalla dhalalan ba'ida. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi. Yang pertama-tama yang kita muliakan Tuhan Guru kita yang Syekh dari Syekh. Kemudian yang saya hormati Wakil Pusat dan Jabat yang saya hormati. Kemudian teman-teman Alifah perempuan yang berhadir dalam dulu surat ini. Tak lupa juga ibu-ibu kita yang di belakang yang juga saya. Alhamdulillah, selama kita berada di sini, saya berikan keadaan sehat, tenang, sehingga kita dapat melaksanakan hidup kita sampai akhir. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita hidayah dan ibadah yang kita menjaga mengenai menjadi bekal kita waktu kita jauh di masa. Kemudian daripada itu, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat kita dari derajat tinggi kepada derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas dan wajarlah memperbanyak selawat kepada beliau. Mudah-mudahan syafaat yang kita harapkan, syafaat yang kita dapatkan sebagai penolong kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kita. Amin. Tuan-tuan yang saya hormati, saya ini tidak pernah lulus karena saya ini masih dalam para belajar sampai umur saya 5 tahun masih saya belajar. Jadi kita selama ini telah mendengar beberapa penjelasan ya, yang dari seperti isi ceramah beliau tersebut dapat diterapkan dan diberikan. Tapi saya meraja juga ketika saya remaja. Saya itu waktu ngaji di kampung. Di kampung itu sederhana, kita pilih salah jadi salah yang sedikit-sedikit. Dan saya itu lebih. Kenapa mengupas Allah Subhanahu wa Ta'ala tauhid? Tanpa tauhid, ibadah, amal yang kita lakukan sia-sia. Kita hanya mengira-ngira takut kepada neraka, tapi tidak takut kepada yang punya neraka dan punya surga.
Maka ketika itu kami belajar mengajar. Ada mungkin yang tua-tua ini tuh kalau saya ada namanya dulu jadi salah kitab kecil namanya Rusunan. Kalau tuan-tuan Indonesia mungkin mudah-mudahan ya tahu lagi. Di dalam Rusunan tersebut syahadat itu banyak. Ada fardunya, ada sahnya, ada yang membinasakannya, ada hukumnya. Dibahas. Pikir kita juga, kita ini sudah masih juga lagi Islam. Tahu-tahunya kita ini sudah binasa. Maka kami ragu berpanjang dulu, belajar supaya jangan kita binasa. Begitu ulama-ulama besar dahulu, kalau tuan-tuan ada kitab risalah kecil namanya itu Kasbul Al-Asrar. Itu kalau tidak silap saya itu karangan Muhammad Soleh, Syekh Muhammad Soleh. Kemudian Kasbul Asrar ini dibenahi dengan seorang ulama. Dan tidak silap saya Syekh Muhammad Wali dari Aceh. Begitulah ulama-ulama yang memberikan kepada kita ini bekal. Yang mana yang salah, ulama ini menyajikan. Begitu ulama-ulama dahulu menurunkan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Di iman pun begitu juga. Syahadat itu dibagi juga. Ada fardu syahadat. Mana itu fardu syahadat? Fardu syahadat itu cuma dua, diikrarkan dengan lidah, ditasdikkan dengan hati. Itu fardu. Di fardu syahadat itu ikrar. Apa yang diikrarkan? Yang kita ikrarkan itu adalah ucapan. Apa yang kita tasdikkan? Yang kita tasdikkan itu adalah hati. Tasdik itu artinya tersering di hati kita, non-stop berpecah, tak boleh keluar. Kalau betul-betul memegang daripada syahadat. Ada rukun syahadat, ada yang membatalkan syahadat. Salah satu yang membatalkan syahadat itu adalah tidak tepatnya dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu sah, ragu-ragu gitu. Yang ketiga itu disangkalnya dirinya itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu tidak menisbatkan zat. Itu untuk syahadat yang sekarang itu jarang didengar. Jarang sekali. Yang kita dengar itu hanya mengenai amal ibadah. Sedangkan Rasulullah mengatakan bahwasanya amal ibadah itu tidak memasukkan ke surga. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kapan beramal ibadah? Iya. Bukan amal ibadah itu yang masuk ke surga, tapi rahmat Allah. Makanya daripada itu, tuan-tuan, saudara-saudara kita yang masing-masing berumur sedikit, sudah balik,
kembali. Bagaimana rukun syahadat yang pertama itu disebut zat Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala mengatakan innani Allah, aku ini ada Allah. Dia memberi namanya sendiri. Kenapa? Karena dia hak qadim hakim. Dia memberi namanya sendiri. Maka kalau di sini ada nama si Abdul Fatih, ada berdaya. Abdul. Kecuali namanya ada orang asal dari nama, ada berdaya, ada orang. Maka mengisbatkan dan Allah itu kita mengakui bahwasanya Allah itu ada karena dia mempunyai nama bagi zat, yaitu Allah. Misalnya sifat ada dia, tapi ada dia dengan adanya Allah berbeda. Ada dia diadakan, sedangkan ada Allah adalah kadim hati. Ini tidak pernah kita bahas. Jangan maka itu pada malam hari ini saya mencoba dasar daripada tauhid. Allah Ta'ala. Bagaimana keadaan adanya Allah? Maka Imam Asy'ari Al-Baturi mengatakan keadaan Allah Ta'ala itu pertama tidak artinya sedia. Keadaan Allah itu sedia. Apa artinya? Ada arti sedia itu ada memang sesuatu yang tidak pernah merasakan ada baik awalnya maupun akhirnya. Itulah kita. Itulah keadaan Allah. Ini dasar. Kemudian bagaimana keadaan Allah Ta'ala itu? Baik. Artinya kita Allah Ta'ala kekal. Mengapa Allah Ta'ala kekal? Tiga faktor yang mengantarkan Allah Ta'ala kekal. Pertama, tidak ada yang bisa mengambil Allah. Tidak ada yang mengambil Allah. Dan tidak ada yang menggantikan Allah. Maka kekallah dia. Apa itu keadaan? Keadaan ada yang Allah tersebut. Kemudian apa lagi? Muhadafatul hadis. Bersalah-salahan Allah ada dengan segala yang baharu. Apa baharu? Baharu itu berubah. Dulu tuan-tuan di depan saya ini ganting-ganting. Apalagi buka di depan-depan ini kotak-kotak pipi. Berubah. Sekarang saya tengok sudah mulai encor. Berubah. Karena kita apa? Karena kita yang diadakan, bukan yang ada. Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan sesuatu. Tidak pernah dia berganti di aras. Karena aras itu sesuatu. Kata guru yang ini, Tuan Syekh Muhammad Isa, dia pernah belajar di Babusam. Selagi bisa dicerna dengan akal dan selagi bisa dicerna dengan pikir, itu bukan Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah bertangan, sesuatu kan apa?
Tuhan. Saya kalau mengajar suara saya Tuhan, itu nggak ada orang. Bagaimana sikap? Bagaimana sikap Allah yang berdiri kepada zat dan memberi bekas kepada Allah? Maka terjadilah mati baginya. Yang dapat kita lihat adalah bekas kekuasaannya, bukan kekuasaan. Orang yang terkaya di dunia ini siapa? Soros, kafir laknatullah. Kalau dia sekaya-kayanya dia, kalau dia ambil uangnya 1 rupiah, berkurang atau berkurang 1 rupiah, berkurang. Bagaimana sifat Allah dengan istiqlal? Kayak Allah Ta'ala. Apabila dia berikan rezeki kepada kita, rezeki yang ada pada diri kita berkurang. Begitu maha perkasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang selama ini kita ingat dengan betul zikir Allah, 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 Allah. Bagaimana kita? Apa perbedaan kita sekarang? Cuma satu perbedaan kita sekarang. Kami tidak punya ingatan, sedangkan kita punya ingatan. Maka dalam kafian yang kedua itu 10 tersebut apa namanya? Ingat akan zat Allah Ta'ala yang maha suci. Kafir tidak punya ingatan karena Tuhan juga terpampang begitu. Apa lagi tingkatnya? Begitulah kita. Mana sifat istiqomah Allah Ta'ala? Tadi tadi. Lampu power MD tadi. Kalian turun. Terus saya mati sebetulnya kita di dalam seluruh ini waktu-waktu termasuk dalam tak perlu lagi kuat. Apa nih yang menyelam? Lanjut.
Ini salah satu contoh ilmu fikih. Ilmu fikih itu ada rukun, ada syarat, dan ada membinasakan. Di mana kita pakai rukun? Kapan kita pakai syarat? Di mana letak syarat? Karena kita tidak tahu mana letak syarat itu, suka-sukaan kita mengambil risiko. Syarat sholat itu mengambil wudu dengan dua benda. Kalau tidak ada air, tayamum. Ya. Maka letak syarat itu di mana? Tuan tahu, Tuan tak paham. Letak syarat itu di tubuh. Diambil air dulu, masukkan gini. Ini adalah letakkan syarat. Letak syarat itu. Nah, iya toh. Maka jangan kita sembarangan mengambil wudu karena meletakkan syarat. Kalau tak sah syarat, tak sah sholat. Ya. Maka kita pikir dan belajar belajar. Jadi waktu kita mengambil wudu meletakkan syarat. Ya. Kalau tahu dah kita itu letak syarat, jangan kita abaikan. Sholat, ya, maka kata ulama, wal amanu bila ilmi wala lilladhi, orang yang beramal tak berilmu sia-sia, itu. Sering dengar itu. Di mana letak rukun dalam sholat? Setiap hari kita kerjakan, tapi kita tahu mana letak. Ini letak rukun ya, antara tubuh dan hati. Itu letak rukun. Oke, maka dari rukun qalbi, ya, pekerjaan hati. Ya, ada rukun qauli, pekerjaan, ada rukun fikih, pekerjaan. Letak rukun itu di tubuh. Maka orang yang tidak berzikir dipertanyakan sholat. Karena ada pekerjaan. Maka daripada itu tauhid itu, syahadat itu, syarat itu pertama diketahui. Tak boleh yang itu. Diketahui dulu. Ini tidak dia. Ini sudah tidak. Nama Tuhan siapa? Hah? Yasri. Saya datang ke rumah Pak Tuan Yasri. Tuan pinjamkan 20 juta. Kira-kira Tuan kasih tak? Kasih? Tidak, karena dia tidak ketahui. Dia tidak mengenal, maka ketahui dulu. Jangan yakinkan. Untuk mengetahui itu, tolong ini belajar. Maka guru mengatakan, apa itu? Karena guru itu tidak banyak kebenaran. Berkabar kita maaf, bukan izin suatu, bukan, ya. Bukan saya tetap pada Allah, tapi kan ini bukan tetap. Saya di depan ini, saya tengok
minta dijual, ini bercerita kepada dia. Tangannya bergerak. Ini mungkin tetap tuh. Maka jangan berhadapan dan bermusik dengan kosong hati. Saya pun musik kok. Musik. Saya 30 tahun lebih di musik. Saya kalau sudah macam-macam pun ada program segala kita dijual, nggak saya macam mana tetap hatinya sedangkan jasanya tetap. Karena khusus itu adalah hadir hati berapa. Saya sudah tujuannya kata-kata kedua lagi, mohon maaf saya turun ada istilah baik kata tujuan saya titik koma yang kurang dan mudah-mudahan itu bersentuh saya doa maaf. Apa itu? Agar sore itu supaya Tuhan akan lagi tolong kita bahas itu dari produknya, ya bukan berhubung itu punya produk. Ya, jadi kita tabungkan untuk dapat supaya Tuhan yang ada berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.